Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang Pak Eka sampaikan tadi ya, ini Pak Eka ulas kembali tentang trainer microprocessor ya atau MPT-1 yang kita punya ya. Nah ini kalau kita buka seperti ini, nah ini ada power supply-nya ya. Ini keluarannya adalah 9 volt, kemudian ini konektornya. Ini kita hubungkan di konektor input DC-nya di sini. Kemudian secara overview sistem mikroprosesor ini kita bisa lihat di sini ada IC Zilog Z80 CPU. Ini adalah IC mikroprosesor sebagai unit pemroses utamanya. Kemudian ini adalah IC ROM ya, sini ada keterangan ROM atau kalau di serinya adalah 2747 ya. Nah, ini ditutupi oleh stiker pengaman karena untuk melindungi dari sinar cahaya luar atau UV. Biasanya ini kalau yang ada tutupnya seperti ini adalah jenis UV EEPROM ya. Jadi dia untuk menghapusnya menggunakan sinar UV. Ini kalau kita buka ini ada cerminnya, ada kaca beningnya. Kemudian berikutnya ini ada IC memori yang kedua, ya ini jenis RAM. Ini kalau di trainer ini serinya KT7628. Kalau di seri yang lain juga ada yang 6114 ya. Nanti bisa dicermati perbedaannya apa. Apakah dari kapasitasnya atau dari fitur yang lainnya, bisa dicek di datasheetnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah IC untuk programmable input outputnya atau PIO ya. Jadi ini adalah khusus untuk menangani I/O ya. Kemudian ini CPU-nya ya. Kemudian IC yang berikutnya adalah jenis dari untuk ekspansi pengembangan input output juga. Ini serinya adalah 82C55 ya. Yang ini nanti difungsikan untuk ekspansi input output yang bisa dikembangkan di user area breadboard ini ya. Nah, kemudian secara input output yang lain di sini ada juga keyboard ya. Keyboard sebagai input untuk memprogram. Nah, jadi dalam trainer ini keyboard difungsikan untuk memprogram. Misal kita mau memprogram sebuah instruksi, maka kita butuh mengakses address-nya dulu. Address-nya berapa? Dan kita berikan datanya berupa data heksadesimal di sini. Ya. Nah, kemudian register apa yang akan kita alamati, memori mana. Nah, nanti ini adalah fungsi-fungsi yang nanti digunakan saat memprogram mikroprosesor ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada display yang nanti bisa menunjukkan ini adalah alamat address-nya. Kemudian yang 2 digit ini adalah alamat datanya, nilai datanya ya. Jadi ada data, ada address. Nah, address-nya ada 4 digit. Nah, biasanya ini adalah untuk menampilkan alamat dari IC memori yang ada di sini ya. Nah, bisa di ROM ataupun di RAM-nya, tergantung nanti memori yang diakses. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Tugas kalian membuat yang pertama melengkapi tabel untuk menjelaskan tentang fungsi masing-masing dari setiap blok atau komponen-komponen pendukung dari sistem mikroprosesor ya. Jadi kalian jelaskan fungsinya berdasarkan materi yang sudah Pak Eka share, dan juga kalian cari fitur dari setiap IC itu atau setiap komponen itu ya yang bisa kalian tambahkan menjadi pada pelengkap pada kolom keterangan atau fitur. Misalkan contoh sebuah IC RAM atau ROM, pasti dia punya kapasitas memori. Nah, kapasitas memori itu bisa kalian cek dari mana? Dari datasheet IC yang ada di situ ya. Kalian bisa coba googling dengan kata kunci datasheet dari IC yang ada pada sistem mikroprosesor itu. Nah, seperti itu gambaran tugasnya. Silahkan bisa dikerjakan secara mandiri dan
boleh berdiskusi dalam satu kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.